Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari saya Sarli Meliana, Armando Cahaya Purnomo dan juga Atika Hanum akan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Langsung saja, perselisihan hubungan industrial ini merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja ataupun buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja ataupun serikat buruh dalam suatu perusahaan. Ini terdapat dalam penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang UU PPHAI nomor 2 tahun 2004. Nah, terkait yang sudah kita sebutkan tadi, terkait beberapa perselisihan, ini adalah penjelasan yang pertama, yaitu perselisihan mengenai hak. Perselisihan ini timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 UU PPHI. Dan selanjutnya adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan ini timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini terdapat dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU PPHI. Selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah perselisihan PHK. Perselisihan ini timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ini terdapat dalam penjelasan pasal 1 angka 4 UU PPHI. Dan yang keempat adalah perselisihan antar SP pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan juga kewajiban keserikatan pekerjaan. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 5 UU PPHI. Nah, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah non litigasi terlebih dahulu, yaitu di luar pengadilan. Yang pertama adalah penyelesaian melalui bipartit. Maksudnya apa sih? Itu tuh yang terdapat dalam pasal 3 UU PPHI, yaitu mengharuskan setiap PHI yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya tata cara ini menurut pasal 6 dan pasal 7 PPHI adalah yang pertama itu dibuatkan risalah yang ditandatangani oleh para pihak berisi yang pertama nama dan juga alamat para pihak, yang kedua tanggal dan tempat perundingan, yang ketiga pokok masalah ataupun alasan perselisihan, yang keempat pendapat para pihak, yang kelima kesimpulan ataupun hasil perundingan, dan yang keenam tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Yang kedua adalah jika tercapai kesepakatan penyelesaian, dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Yang ketiga, perjanjian bersama ini mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Yang keempat, perjanjian bersama ini didaftarkan oleh para pihak kepada PHI di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. Kemudian apabila perjanjian bersama tersebut telah tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PHI. Selanjutnya, dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum PHI tempat pendaftaran perjanjian bersama tersebut, maka permohonan eksekusi dapat diajukan PHI di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke pengadilan hubungan industrial yang menerima pendaftaran PB. Selanjutnya, pasal 4 UU PPHI, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika perundingan bipartit itu gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian serta bipartit sudah dilakukan.
Kemudian setelah menerima pencatatan tersebut, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsilasi atau arbitrase. Selanjutnya, jika dalam waktu 7 hari para pihak tidak menetapkan pilihan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian kepada mediator. Nah, ini dia skema dari proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Bisa dilihat, tahapan awal adalah perselisihan hubung industrial yang di bawah, yang di kotak merah, kemudian dilanjutkan kepada bipartit. Bipartit ini ada 2 tahapan, yaitu sepakat ataupun tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, maka akan dilanjutkan kepada mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya, jika bipartit tadi sudah menemui kata sepakat, maka dilanjutkan dengan perjanjian bersama, kemudian daftar ke pengadilan hubungan industrial, kemudian dari situ baru dapat alat bukti didaftarkan, kemudian langsung eksekusi. Selanjutnya, penyelesaian melalui mediasi. Dalam pasal 1, angka 11 UU PPHI adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang ataupun lebih mediator yang netral. Kemudian pasal 1 angka 12 UU PPHI, mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Kemudian cara penyelesaian dari tahap ini adalah yang pertama, dalam waktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Kemudian yang kedua, mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya. Kemudian jika dalam penyelesaian melalui mediasi tercapai kesepakatan, dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Selanjutnya, jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melalui mediasi, maka yang pertama, mediator harus mengeluarkan anjuran tertulis. Kemudian anjuran tertulis tersebut selambat-lambatnya 10 hari sejak sidang mediasi pertama harus disampaikan kepada para pihak. Selanjutnya, para pihak dalam waktu 10 hari tersebut sejak menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan jawaban kepada mediator yang isinya menyetujui ataupun menolak anjuran yang dibuat oleh mediator. Dan jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, maka dianggap menolak anjuran tertulis. Selanjutnya, jika anjuran tertulis tersebut disetujui dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran tertulis disetujui, maka mediator harus sudah menyelesaikan membantu para pihak pembuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Selanjutnya, apabila perjanjian bersama tersebut telah didaftarkan tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama didaftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Selanjutnya, jika pemohon eksekusi berdomisili di luar pengadilan negeri tempat pendaftaran perjanjian bersama tadi, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui PHI pada pengadilan negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke PHI pada pengadilan negeri yang berkompeten untuk melaksanakan eksekusi. Selanjutnya, jika anjuran tertulis yang dibuat oleh mediator ditolak karena salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial, maka pengadilan negeri setempat.
Selanjutnya, mediator harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 hari sejak 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian PHI. Nah, ini dia adalah skema penyelesaian perselisihan keterangan kerja melalui mediasi. Sama seperti yang tadi, dimulai dari perselisihan hubungan industrial tersebut yang di bawah. Kemudian kita lanjutkan kepada bipartit. Setelah bipartit ini mediasi. Nah, mediasi ini kita ketemui lagi sepakat ataupun tidak sepakat. Nah, jika dia tidak sepakat, maka akan dilanjutkan kepada pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya, jika dia sepakat, maka dilanjutkan dengan membuat perjanjian bersama, kemudian baru didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial dan lanjut kepada eksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Oke, selanjutnya penyelesaian melalui konsiliasi. Nah, dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPHI adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Nah, konsiliator menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPHI adalah seseorang atau yang lebih memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri. Nah, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Nah, penyelesaian PHI melalui konsiliasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada penyelesaian oleh konsiliator, yaitu dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Nah, yang kedua dalam waktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan secara tertulis, si konsiliator harus mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selama-lamanya pada hari kerja ke-8 harus sudah ada dilakukan dalam konsiliasi sidang pertama. Nah, yang ketiga ada konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna dimintai dan didengar keterangannya. Yang keempat, dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi mencapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Wilayah Hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Nah, yang kelima ada dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi. Yang pertama ada konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Yang kedua, anjuran tertulis tersebut selama-lamanya 10 hari sejak sidang konsiliasi pertama disampaikan oleh para pihak. Yang ketiga, para pihak dalam waktu 10 hari sejak menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan jawaban kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran konsiliator. Yang keempat, jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, dianggap menolak atas terhadap anjuran tertulis tersebut. Nah, yang kelima, dalam hal anjuran tertulis disetujui paling lambat 3 hari sejak anjuran tertulis tersebut, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Ada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran tersebut. Nah, selanjutnya ada apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan PHI tersempat, kepada pengadilan hubungan industrial, pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama yang didaftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Selanjutnya dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar pengadilan negeri tempat pendaftaran perjanjian bersama, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk diteruskan ke PHI pada pengadilan negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. Nah, misalnya jika anjuran tertulis yang dibuat oleh konsiliator ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,
maka si pihak tersebut atau pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan ke PHI pada PN setempat. Selanjutnya, konsiliator harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan perselisihan tersebut. Nah, sini ada skemanya. Yang pertama ada PHI, selanjutnya ke bipartit. Nah, ada konsiliasi, terjadi dua juga, ada antara sepakat dan tidak sepakat. Kalau tidak sepakat langsung ke pengadilan hukum industrial. Kalau sepakat melalui perjanjian bersama. Setelah itu daftar dulu ke pengadilan hukum industrial baru eksekusi. Nah, yang keempat ada penyelesaian melalui arbitrase. Nah, dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPHI, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh yang hanya dalam satu perusahaan di luar PPHI melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter dan putusannya mengikat para pihak yang bersifat final. Dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPHI, arbiter adalah seorang atau yang lebih dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan keputusan mengenai perselisihan kepentingan tersebut. Dan perselisihan antar serikat atau pekerja buruh hanya dalam satu perusahaan yang disarankan oleh penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Nah, dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang PPHI, perjanjian penunjukan arbiter sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama lengkap dan alamat si tempat pendudukan para pihak yang berselisih dan arbiter. Yang kedua, pokok-pokok permasalahannya yang menjadi perselisihan dan diserahkan kepada arbiter untuk diselesaikan dan diputuskan. Yang ketiga, biasanya arbitrase dan honorarium arbiter. Yang keempat, ada pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase. Yang kelima, ada tempat, tanggal, pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih dan si arbiter. Nah, pernyataan arbiter atau para arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu para pihak yang berselisih. Dan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang PPHI, apabila arbiter telah menerima penunjukan dan telah menandatangani surat perjanjian yang bersangkutan dan tidak dapat ditarik kecuali atas persetujuan para pihak. Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepada pengadilan negeri apabila cukup alasan dan bukti otentiknya yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. Dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PPHI, tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula diajukan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Nah, di sini ada tata cara penyelesaian perselisihan industrial melalui arbitrase. Yang pertama, penyelesaian PHI oleh arbiter yang harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Yang kedua, apabila para pihak berhasil berdamai, maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter. Yang ketiga, akte perdamaian tersebut didaftarkan di pengadilan hukum industrial pada pengadilan negeri di wilayah arbiter yang mengadakan perdamaian. Yang keempat, ada pendaftaran akte perdamaian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, akta perdamaian yang telah didaftarkan dan diberikan akta bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perdamaian. Yang kedua, apabila akta perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PHI pada pengadilan negeri di wilayah akte perdamaian yang didaftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Yang ketiga, dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar pengadilan negeri setempat untuk pendaftaran akte perdamaian, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi
melalui PHI pada pengadilan negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke PHI pada pengadilan negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi tersebut. Selanjutnya ada apabila upaya perdamaian gagal, maka si arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase. Arbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih, atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya. Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan umum. Putusan arbitrase memuat yang pertama, kepala keputusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat para pihak. Yang keempat, hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih. Yang kelima, ikhtisar dan tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak yang berselisih. Yang keenam, pertimbangan yang menjadi dasar keputusan. Yang ketujuh, boleh berlakunya putusan. Dan yang kedelapan ada tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Dalam putusan ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari harus dilaksanakan. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Putusan arbitrase didaftarkan kepada PHI pada pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan keputusan. Apabila keputusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke PHI pada pengadilan negeri yang daerah hukumannya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap urusan itu harus dijalankan atau putusan dapat diperintahkan dan dapat dijalankan. Terhadap keputusan arbitrase, salah satu pihak atau para pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak hari kerja ditetapkannya putusan arbiter apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak. Keputusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan. Keempat, putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial. Yang kelima, putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, maka Mahkamah Agung menetapkan akibat dan pembatalan baik seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Nah, di sini ada skema penjelasan perselisihan ketenagakerjaan melalui arbitrase. Yang pertama ada PHI melalui bipartit. Yang selanjutnya ada arbitrase. Nah, di sini arbitrase terbagi juga dua antara sepakat dan tidak sepakat. Nah, kalau tidak sepakat langsung ke pengadilan hubungan industrial. Kalau sepakat melalui perjanjian bersama, lalu daftar ke pengadilan hubungan industrial baru eksekusi. Penyelesaian melalui arbitrase, para pihak yang berselisih harus menanggung biaya-biaya yang timbul, khususnya biaya pemanggilan saksi atau saksi ahli terhadap akomodasinya. Sedangkan pada penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, biaya-biaya tersebut ditanggung oleh negara yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan menteri. Lalu juga ada teman saya, kriminal kita juga sama satu angkatan. Lalu yang lagi memvideokan itu lagi ada Prianda sama saya. Ya, kita semua bidang ya di hukum sebenarnya. Jadi kami terima kasih sebesarnya kepada juga sibuk saya itu. Dan kemudian adapun kunjungan kami ke sini nanti kan ini ada pembicaraan Pak, sudah saya akan saya present yang mendampingi lagi kan tidak ini akan malu bicara di sini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin Ibu, izin Bapak. Kita ini sebenarnya tujuan kami untuk datang ke sini itu
tidak ada aturan apapun. Cuma itu dia tadi kan kontraknya kan, biasa kontrak setahun. Kalau kamu mau kerja di sini kita kontrak 6 bulan atau setahun, tapi jasa kamu kita tahan karena kamu misalnya memegang jabatan yang ada bagian keuangan lah, misalnya ada risiko keuangannya. Kita kembalikan lagi filosofi. Kalau pertanyaannya ada nggak aturan di Snaker boleh nggak itu tidak ada. Kita tidak benarkan itu menahan ijazah. Jadi clear itu ya. Tidak di Snaker, pemerintah tidak membenarkan perusahaan menahan ijazah apapun, dokumen apapun bagi perusahaan. Itu nggak boleh. Cuma fakta di lapangan, ya banyak yang ditahan itu. Kalau kita kaji filosofinya mungkin nanti kita jelaskan itu kan kontrak perdata 1323 ya adanya. Jadi adanya kesepakatan. Misalnya, namanya. Jadi Shirley, kamu mau nggak kerja sama saya? Tapi kamu kontrak. Karena kamu pegang uang, ijazah saya tahan. Mau nggak? Kan kesepakatan. Iya kan jadinya. Karena dia mau, nah, saya pun mau, ya sudah ijazah saya tahan dokumennya. Pada tahun depan ada penerima PNS, saya lihat dia mau coba karena sama saya dulu nggak cocok dia bilang dia udah uring-uring lah dia nggak jalan masuk. Akhirnya dia, padahal awalnya kita sudah bersepakat nih saling menahan ijazah kan gitu. Jadi itu tadi karena hukum perdata tadi kan kesepakatan, bersepakat kita sama-sama mau. Hanya itu tadi ya, banyak yang berbahas seperti itu. Tapi kalau ditanya apa boleh nggak? Tidak boleh. Aturannya dilarang. Kita tidak membenarkan seperti itu. Tapi memang di dalam hukum kontrak itu kan ada namanya ganti rugi. Iya, namanya kontrak perdata kan. Misalnya Shirley ini dia sama saya kontrak 12 bulan. Pada bulan ke-8 dia mengundurkan diri. Akhirnya ada 4 bulan sisa kontrak. Gaji dia 1 bulan 3 juta. Seharusnya dia ganti rugi ke saya 3 kali 4, 12 juta. Nah, baru saya kasih ijazahnya kan gitu harusnya. Atau sebaliknya, misalnya saya nggak suka dengan Shirley ini, cara jalannya saya nggak suka, pokoknya saya, nah, misalnya itu, dia nggak ada salah, saya cari-cari lah kesalahannya, pokoknya saya nggak suka, pokoknya saya harus putus kontraknya bulan ke-8, masih ada 4 bulan lagi. Sebaliknya saya harus mengganti rugi gaji dia 3 juta kali 4 lagi, itu namanya ganti rugi perdata tadi kan. Tapi kebanyakan sebaliknya kalau beliau ini main kabur aja, mana ada pernah pekerja ganti usaha kan, nggak ada kan, main kabur aja, cuma ijazahnya tertahan. Itu tadi yang jadi masalah. Pak, ijazah saya ditahan Pak, tapi logika kita pasti ada sebabnya. Nggak mungkin kamu habis kontrak ijazah ditahan. Kebanyakan seperti itu. Setelah kita telusuri, iya Pak, gimana mau nggak kita tahan? Kita mau ngasih, dia masih main kabur-kabur aja seperti itu. Fakta di lapangan seperti itu kebanyakan. Jadi kita banyak yang ngelakuin, panggil kita telepon aja. Ini kenapa ditahan ijazah ini? Ya gimana mau kita mau berikan siapa Pak? Dia main kabur aja, masih ada 2 bulan kontrak lagi misalnya. Perdata itu seperti itu, ganti rugi kan? Nah, jadi seperti itu. Mungkin dulu pernah terjadi mana ditahan jasa? Finance ya, keuangan ya? Enggak, saya kemarin yang tahan ijazah saya di Batam tuh, Oh, iya. di PT Satnusa Persada. Di bagian apa? Operator. Pakai tadi jasa juga ya? Satnusa memang sampai sekarang. Iya. Tapi di kontrak berapa lama dia durasinya? Kalau Satnusa 1 bulan, satu tahun. Tahun. Nah, jadi karena mungkin persyaratan utamanya kayak gitu saya nggak jadi. Oh, Akhirnya iya. saya kerjanya di Paleo buka. Iya. Iya kan itu kan kesepakatan kita kan. Kalau misalnya kita mau, ya kita kerja. Kalau enggak kan. Tapi itu pure itu nggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Tidak ada dasar hukumnya. Kan. Karena yang kedua filosofinya kan setiap orang kan berhak mendapat pekerjaan yang layak kan. Ya kan? Misalnya saya kerja di sini. Ya kalau ada misalnya nanti di sana ada pekerjaan yang lebih bagus ya wajar dong saya yang lama kan. Tapi mungkin pengusaha nggak mau seperti itu. Enak aja kamu kabur aja gitu. Oke. Sekarang ada lagi belum? Ya, Ada lagi. tidak kan? Ya, mungkin kami Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Armandi. Oke, terima kasih Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semuanya.
untuk tadi kawan-kawan sudah dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di non litigasi. Perlu dilengkapi, di non litigasi itu tata cara pendaftarannya kawan-kawan bisa langsung mendaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan domisilinya. Misalnya lokusnya itu ada di Kota Tanjung Pinang, maka kawan-kawan bisa mendaftarkan diri untuk penyelesaian non litigasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Pinang. Lalu bagaimana dengan proses litigasi? Menurut pasal 56 Undang-Undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwasanya pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Yang pertama itu kawan-kawan bisa lihat di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Maksudnya adalah kalau misalnya terjadi di tingkat pertama, maka kawan-kawan bisa naik ke dalam tingkat kasasi. Perlu aku jelasin lagi bahwasanya ada dua hal. Di perselisihan hak yang telah ditentukan oleh pasal 56 itu ada dua hal. Yang pertamanya itu ada tingkat pertama dan tingkat akhir. Jadi tingkat pertama dan tingkat akhir itu ketika kawan-kawan mengajukan gugatan melalui jalur litigasi, putusan di tingkat pertama itu sudah menjadi putusan yang ingkrah, putusan tingkat akhir. Lalu kalau misalnya perselisihan hak yang dalam poin A ini berarti hanya di tingkat pertama. Artinya kawan-kawan masih bisa melanjutkan upaya hukum di tingkat terakhir, yaitu adalah tingkat kasasi. Jadi di dalam pengadilan hubungan industrial kita tidak mengenal tingkat banding. Jadi hanya tingkat pertama dan tingkat akhir, yaitu adalah kasasi. Lalu aku lanjutkan di tingkat B, di tingkat pertama dan terakhir yang tadi aku jelasin bahwasanya mengenai perselisihan kepentingan. Lalu di tingkat C itu tingkat pertama, yaitu adalah mengenai perselisihan tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Lalu di tingkat D, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Maka dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwasanya kalau misalnya perselisihan hak, perselisihan PHK itu ada di tingkat pertama. Lalu kawan-kawan bisa mengajukan upaya kasasi di tingkat terakhir. Kalau misalnya kasusnya mengenai tentang perselisihan kepentingan, lalu juga perselisihan antar serikat pekerja, putusan di tingkat pertama itu sudah ingkrah, yaitu adalah putusan tingkat pertama dan tingkat akhir. Untuk next. Ini adalah alur penyelesaian pengadilan hubungan industrial, penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Pihak yang bersengketa melakukan upaya bipartit, dan ini diwajibkan bagi kawan-kawan untuk menyelesaikan jalur non litigasi melalui bipartit, mediasi, konsiliasi yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Lalu jika tidak terdapat kesepakatan di tingkat non litigasi, maka dapat mengajukan ke dalam tingkat litigasi, yaitu adalah pengadilan hubungan industrial. Jika yang tadi aku sebutin tingkat pertama dan terakhir itu perselisihan kepentingan dan serikat pekerja, lalu di tingkat pertama itu ada perselisihan hak dan PHK, lalu jika ada upaya hukum selanjutnya itu adalah upaya hukum melalui Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Selanjutnya, nah ini singkatnya bahwasanya menurut pasal 58 Undang-Undang PPAI, bahwasanya kawan-kawan yang beracara menghabiskan dana mencapai angka 150 juta rupiah, maka anggaran tersebut ditutup oleh pengadilan ataupun negara. Tapi ketika dana tersebut keluar dari angka 150 juta rupiah ataupun lebih tinggi dari 150 juta rupiah, maka kawan-kawan wajib memenuhi biaya perkara sendiri. Itu perbedaan di dalam pasal 58 Undang-Undang PPAI. Selanjutnya, di pasal 83 Undang-Undang PPAI, bahwasanya gugatan PPAI harus melampirkan risalah penyelesaian. Adanya risalah penyelesaiannya adalah bukti fisik bahwasanya kawan-kawan tidak mencapai kesepakatan di tingkat non litigasi. Lalu di pasal 85 Undang-Undang PPAI, hakim pengadilan hubungan industrial berkewajiban memeriksa isi gugatan. Dan bila terdapat kekurangan, hakim wajib untuk memberitahu kepada penggugat untuk melengkapi isi gugatan tersebut. Dalam jangka waktu 7 hari, hakim sudah harus menunjuk majelis hakim. Artinya majelis hakim adalah bahwasanya di dalam pengadilan hubungan industrial kita mengenal dengan kata majelis hakim. Artinya ada 3 hakim yang menyelesaikan dalam satu kasus. Dan hakim ini 2 yang ditunjuk oleh ketua majelis, lalu 1 yaitu adalah ketua majelis dan 2-nya ini adalah hakim ad hoc. Artinya hakim ad hoc adalah hakim di luar dari pengadilan yang sifatnya sementara untuk menyelesaikan satu kasus tersebut. Hakim ad hoc ini bisa diputus oleh ketua pengadilan yang dimana misalnya mereka adalah sebuah perangkat yang pekerja ataupun ahli, staf ahli yang paham tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya,
Hakim ad hoc itu terdiri atas seorang hakim yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja. Tadi yang udah aku jelasin, yang diusulkan oleh organisasi pekerja. Jadi dua hakim tersebut juga diusulkan oleh organisasi serikat pekerja. Lalu di pasal 57 Undang-Undang PPAI bahwasanya mengatakan segala penyelesaian di dalam perselisihan hubungan industrial merujuk kepada hukum acara perdata. Di pasal 89 ayat 1 PPAI menegaskan bahwasanya selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, ketua majelis hakim sudah harus melaksanakan sidang pertama. Jadi 7 hari untuk menunjuk majelis hakim dan 7 hari ketika sudah ditunjuk maka sudah harus berkewajiban untuk melakukan sidang pertama. Next. Di pasal 89 ayat 2, 3, 4 dan 5 ini menjelaskan tentang pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terdapat di dalam suatu kasus tersebut. Bahwasanya di pasal 90 ayat 1 PPAI menjelaskan bahwasanya majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta didengar dan keterangannya. Di pasal 91 ayat 1 Undang-Undang PPAI, barang siapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikan tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Next. Pasal 93 Undang-Undang PPAI dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ketua majelis hakim menetapkan hari sidang berikutnya. Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud ditetapkan yaitu adalah 7 hari setelah pemanggilan. Terhitung sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadirannya salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 kali. Jadi batasan pemanggilan itu 2 kali. Setelah 2 kali pemanggilan tidak hadir pihaknya, maka gugatan akan dinyatakan gugur oleh majelis hakim. Next. Nah ini yang tadi aku jelaskan. Apa dipanggil secara patut, lalu jika tidak ada maka gugatannya dianggap gugur menurut pasal 93 ayat 3. Dalam hal pihak tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang sebagaimana dimaksud pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3, majelis hakim berdasarkan pasal 94 ayat 2 Undang-Undang PPAI dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri oleh tergugat. Next. Maksudnya tadi memeriksa dan memutus yaitu adalah putusan yang artinya gugurnya gugatan dari pihak tersebut. Lalu sidang majelis hakim terbuka untuk umum berdasarkan pasal 130 Head RZ Indonesia's Reglement 154. Lalu ini RBG, ini duanya ini adalah HIR itu kita mengenal hukum acara perdata di zaman Belanda itu adalah HIR yang berlaku di kawasan Jawa, Sumatera dan Madura. Di luar dari Jawa, Sumatera dan Madura itu diterapkannya RBG. Hakim harus mengusahakan mendamaikan belah pihak yang bersengketa. Jadi di dalam pengadilan pun melalui litigasi, upaya damai itu adalah upaya yang diutamakan oleh majelis hakim. Selanjutnya. Nah, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang PPAI mengenai tindakan skorsing. Artinya tindakan skorsing di dalam penyelesaian hubungan industrial di dalam pengadilan itu tidak berarti hak dan kewajiban dari tergugat itu semata-mata gugur. Misal gini, tergugatnya adalah seorang pengusaha, pemilik PT, dan otomatis pemilik PT itu masih berkewajiban untuk membiayai ataupun menggaji, memberi upah kepada pekerja yang menggugatnya. Jika skorsing tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha tersebut, maka di dalam putusan sela majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang isinya adalah mewajibkan untuk membayarkan. Jika tidak dibayar, maka majelis hakim kembali mengeluarkan yang namanya surat penyitaan terhadap aset dari si pengusaha tersebut karena dia tidak membayar upah di dalam, meskipun di dalam proses pengadilan upah dari pekerjaan tersebut tidak dibayar dengan alasan bahwasanya itu lagi diadili, begitu. Next. Nah ini putusan setelah tadi yang aku jelaskan. Next. Nah tadi itu adalah penjelasan melalui pemeriksaan acara biasa. Ini adalah pemeriksaan acara cepat yang dimana dalam pemeriksaan acara cepat bahwasanya salah satu pihak dapat mengusulkan kepada majelis hakim dengan alasan-alasan tertentu untuk mengadili suatu kasus melalui pemeriksaan acara cepat.
yang dimana ini diatur dalam 7 hari setelah diterimanya permohonan. Jadi dalam 7 hari permohonan, majelis hakim sudah berkewajiban untuk memutus apakah bisa melalui pemeriksaan acara cepat atau tidak. Next. Nah, jika pemohon sebagaimana dimaksud pasal 98 junto pasal 99 Undang-Undang PPAI dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan majelis hakim hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan acara cepat kita tidak mengenal prosedur pemeriksaan. Artinya apa? Setiap gugatan langsung diterima meskipun adanya kurang kelengkapan. Kurang kelengkapan tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara yang digugat. Next. Nah, pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara biasa itu bedanya dalam tenggang waktunya. Pemeriksaan acara cepat itu adalah 14 hari kerja. Lalu pemeriksaan acara biasa itu biasanya 50 hari kerja. Yang dimana dalam pemeriksaan acara cepat maupun biasa tetap mengenal mekanisme pembuktian. Prinsip yang berlaku dalam pembuktian yaitu adalah barang siapa yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan dalil tersebut. Jadi yang harus membuktikan bahwa saya dalam suatu penyelesaian hubungan industrial yaitu adalah yang membuktikan adalah pihak penggugat. Jadi pihak penggugat harus dapat membuktikan dan pihak tergugat harus dapat membantah apa yang digugat dari pihak penggugat. Mengingat dalam Undang-Undang PPAI tidak dengan tegas diatur tentang pembuktian, maka hukum acara pembuktian dalam perkara hubungan industrial harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti yang sah menurut pasal 284 RBG atau 164 HIR, pasal 181 RBG atau 154 HIR, dan pasal 1886 KUH Perdata, yaitu bukti yang pertama itu adalah surat, lalu keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Dan lalu yang tahap terakhir melalui mekanisme pembuktian, lalu muncullah adalah yang namanya kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan sudut pandang kepentingannya masing-masing. Setelah dikeluarkannya kesimpulan, maka hakim mengeluarkan putusan menurut pasal 100 Undang-Undang PPAI. Disebutkan bahwa dalam putusan majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Ketentuan mengenai persyaratan isi putusan pengadilan hubungan industrial diatur dalam pasal 102 Undang-Undang PPAI. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama, jabatan, keluarga negaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih. Lalu yang terakhir adalah ringkasan pemohon atau penggugat dan jawaban termohon atau tergugat yang jelas. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa, lalu juga alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa, hari tanggal putusan, nama hakim, hakim ad hoc yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir dan tidaknya kehadiran para pihak tidak dipenuhi salah satu ketentuan di atas dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan hubungan industrial. Jadi kalau misalnya unsur-unsur tadi tidak dipenuhi dalam putusan, maka putusan tersebut dianggap batal. Putusan bisa menerima seluruh atau sebagian gugatan penggugat, menolak sebagian atau menolak seluruh gugatan penggugat. Paling lama 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani, panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan. Panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Jadi para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan agar putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Dalam hukum acara perdata, putusan ini dikenal dengan istilah writ for bear, bids for mat. Menurut pasal 109 Undang-Undang PPAI, putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan merupakan akhir dan bersifat tetap. Ini sebenarnya tadi aku jelasin bahwasanya ada yang sifatnya yaitu adalah putusan tingkat pertama dan tingkat akhir, ada pun tingkat pertama saja. Next.
Pemeriksaan di tingkat kasasi, pasal 111 sampai dengan pasal 115 Undang-Undang PPAI, salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi menyampaikan secara tertulis melalui sub kepanitraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, lalu sub kepanitraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi yang sudah menyampaikan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Next. Majelis hakim kasasi terdiri dari 1 orang hakim, hakim agung, dan 2 orang hakim ad hoc. Penyelesaian pada tingkat kasasi dilakukan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Permohonan kasasi dengan melampaui tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima. Demikian pula halnya bagi permohonan kasasi yang tidak mengajukan risalah kasasi, mengakibatkan tidak diterimanya permohonan kasasi karena di dalam risalah itu dikemukakan keberatan-keberatan atau dasar diajukan kasasi tanpa alasan atau keberatan ini kasasi dianggap tidak sungguh-sungguh. Jadi dalam permohonan kasasi itu harus ada alasannya. Jika tidak melampirkan alasan, maka permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Majelis alasan-alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai alasan diajukannya kasasi yaitu yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya. Lalu yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Next. Nah, ini merupakan isi rangkuman dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang tadi dijelaskan. Next. Dan ini merupakan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial yang tadi dijelaskan. Next. Udah lagi? Nggak ada. Jadi itulah materi dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berhubung waktu sudah 54 menit, maka kita tidak ada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan kepada langsung tutup aja ya. Ya, maka telah berakhirlah pemaparan dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku kembalikan kepada Sherly. Ya, kan dibalikan kepada orang nomor lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dan juga kelebihan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas yang Bapak negaranya terima kami di lapangan. Baik, saya langsung saja. Pak, nama saya Hendra. Saya dosennya, dosen mata kuliah hukum pekerjaan. Itu kami bahas saya. Nah, selain itu, Perkenalkan Kak, Pak izin, nama saya Armando Kristian Purnomo. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Haji tahun angkatan 2021. Lalu juga ada kawan saya, ada Sherly Meliana, lalu Dini. Ya, terus ada Dini, lalu ada Atika, dan yang laki-laki di sana ada nama Rimarno Putar, lalu ada Joy Luna Putar Lubis. jadi sebetulnya 9 orang Pak ya, kemudian mungkin berhalangan yang 2 lagi ya. 3 orang disifatnya 9 Pak. Iya. Baik, sedikit Pak pengantar mungkin gambar juga. Jadi mata kuliah ini Pak, ini ada case method. Ini saya berikan sesuai dengan materi kuliahnya Pak, ya PHI Pak. Itu intinya. Mungkin nanti akan ditanyakan, nanti saya serahkan kepada bicaranya Armando Pak. Mungkin apa gambar-gambar yang kami butuhkan ya Pak dari pertemuan ini. Baiklah, Terima kasih Bapak. Izin kembali Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, memang kita ada satu studi lapangan memang tentang penyelesaian sengketa hubungan industrial, yang dimana memang kita membagi beberapa segmen, yaitu adalah jalur litigasi dan non litigasi. Jadi sebenarnya untuk
tujuan kedatangan kami ini, kami ingin belajar lebih jauh tatanan praktik bagaimana sih sebenarnya penyelesaian hubungan industrial ini melalui Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang ini. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan bagi khususnya kawan-kawan sarjana hukum ini untuk dapat membantu, sekiranya ada membantu masyarakat untuk memberikan konsultasi tentang penyelesaian hubungan industrial. Mungkin untuk gambaran mendasarnya seperti itu. Untuk selanjutnya kami juga ingin mempelajari tentang bagaimana sebenarnya beberapa hal yang menjadi concern kami itu adalah seperti perundingan bipartit, lalu juga ada jalur mediasi, konsiliasi di kepaniteraan ini. Ya mungkin nanti secara gambaran lebih jauhnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin itu Pak, kami serahkan kepada Bapak atau Ibu berkenan untuk menjelaskan dari tidak saya. Link ekornya itu ekor Mahkamah Agung RI. Lebih dahulu. Nah, dimana kalau misalnya melalui advokat dia bisa daftar sendiri, akunnya daftar sendiri. Tapi kalau misalnya perorangan, badan hukum, pemerintahan itu wajib datang ke pengadilan dulu untuk didaftarkan akunnya. Jadi kita yang beri akun ke perorangan tersebut atau badan hukum atau pemerintah itu. Tapi kalau misalnya advokat langsung di sini bisa pengguna terdaftar untuk ada advokat. tampilannya, boleh difoto. Mahkamah Agung go.id. Jadi memudahkan juga karena kan masyarakat di daerah pun bisa kita kasih salah satu contoh. Ya, kita operator. Kita ini bisa sampai tampilan ya Pak, Bapak dan adik-adik ya. Ya, biasanya mungkin ada juknisnya mungkin ya. Kami nanti coba cari sendiri lagi juknisnya supaya soalnya menjelaskan ke teman-teman juga Boleh. prosesnya bagaimana. nanti dikonfirmasi ke di perma itu sudah dijelaskan. Nah, inilah lebih kurang ikut itu. Jadi ada perdata tuh. Nah, terus ada perdata khusus. Nanti di perdata khusus dia baru timbul PHI-nya bawah. Nah itu, disinilah mulai proses kegiatan mulai dari mendaftar dan lain sebagainya. Ada sudah beberapa perkara, nah ini nanti diverifikasi lah oleh operator kita. Lalu kalau sudah lengkap maka akan diberikan nomor perkara dan tanggal pendaftaran. Nah, ini salah satu contoh. Dia lengkap langsung kita daftar. Surat gugatan ada, surat kuasa ada, anjuran dari Disnaker ada, langsung otomatis kasih nomor. Nanti masuk ke email, kan daftarnya pakai email. Nanti masuk ke email si pemohon.